Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aswan Parejo Lubis. Saya mahasiswa Universitas Negeri Medan, Fakultas Ekonomi, jurusan Pendidikan Bisnis. Di sini saya akan membacakan makalah saya sebagai tugas seminar pemasaran. Saya akan membacakan makalah saya yang berjudul variabel. Pengertian variabel. Sebagian besar para ahli mendefinisikan variabel penelitian sebagai kondisi-kondisi yang oleh peneliti dimanipulasikan, dikontrol, atau diobservasikan dalam suatu penelitian. Selain itu, beberapa ahli lainnya menyatakan bahwa variabel penelitian adalah segala sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan penelitian. Dari dua pengertian tersebut, dapat dijelaskan bahwa variabel penelitian meliputi faktor-faktor yang berperan dalam peristiwa atau gejala yang diteliti. Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut. Kemudian ditarik kesimpulannya. Secara teoritis, para ahli telah mendefinisikan variabel sebagai berikut. Pertama, Bismamurti. Variabel didefinisikan sebagai fenomena yang mempunyai variasi nilai. Variasi nilai itu biasa diukur secara kualitatif dan kuantitatif. Kedua, Dr. Ahmad Wati Praktika. Variabel adalah konsep yang mempunyai variabilitas, sedangkan konsep adalah penggambaran atau abstraksi dari suatu fenomena tertentu. Konsep yang berupa apapun asal mempunyai ciri yang bervariasi maka dapat disebut sebagai variabel. Kedua adalah jenis-jenis variabel. Pertama, variabel dependent atau variabel tidak bebas adalah kondisi atau karakteristik yang berubah atau muncul ketika penelitian mengintroduksi pengubah atau pengganti variabel bebas. Menurut fungsinya, variabel ini dipengaruhi oleh variabel lain. Kedua, variabel independent atau variabel bebas adalah kondisi-kondisi atau karakteristik oleh peneliti dimanipulasikan dalam rangka untuk menerangkan hubungan-hubungan dengan fenomena yang diobservasi. Selanjutnya, pengukuran variabel. Pengukuran variabel penelitian dapat dikelompokkan menjadi 4 skala pengukuran, yaitu skala nominal adalah suatu himpunan yang terdiri dari anggota-anggota yang mempunyai kesamaan tiap anggotanya dan memiliki perbedaan dari anggota himpunan lainnya. Kedua, skala ordinal. Skala ordinal adalah skala variabel yang menunjukkan tingkatan-tingkatan adalah atau himpunan yang beranggotakan menurut ranking, urutan, pangkat, atau jabatan. Selanjutnya, skala interval. Skala interval adalah skala data kontinum yang batas variasi atau nilai dengan yang lainnya jelas, sehingga jarak atau intervalnya dapat dibandingkan. Selanjutnya, skala rasio. Skala rasio adalah skala yang di samping batas intervalnya jelas, juga variasi nilainya mempunyai batas yang tegas dan mutlak. Selanjutnya, korelasi antara variabel dibagi menjadi 3, yaitu pertama, korelasi simetris terjadi apabila dua variabel terdapat hubungan tetapi tidak ada mekanisme pengaruh pengaruh atau mempengaruhi. Kedua, korelasi asimetris ialah korelasi antara dua variabel di mana variabel yang satu bersifat mempengaruhi variabel lainnya. Ketiga, variabel timbal balik adalah korelasi antara dua variabel yang antara keduanya saling mempengaruhi. Selanjutnya, paradigma. Paradigma penelitian merupakan kerangka berpikir yang menjelaskan bagaimana cara pandang peneliti terhadap fakta kehidupan sosial dan perlakuan peneliti terhadap ilmu atau teori. Paradigma penelitian juga menjelaskan bagaimana peneliti memahami suatu masalah serta kriteria pengujian sebagai landasan untuk menjawab masalah penelitian. Secara umum, paradigma penelitian diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu kuantitatif dan penelitian kualitatif. Nah, di sini selanjutnya jenis-jenis paradigma. Pertama, paradigma sederhana. Ini terdiri dari atas suatu variabel independen dan dependen. Hal ini digambarkan seperti X, yakni kualitas guru, dan Y, prestasi belajar murid. Nah, kedua, paradigma sederhana beruntutan. Dalam paradigma ini terdapat lebih dari dua variabel, tetapi hubungannya masih sederhana. Seperti
Contohnya X1 kualitas input, X2 kualitas proses, X3 kualitas output, dan Y kualitas outcome. Yang ketiga, paradigma ganda dengan dua variabel independen. Dalam paradigma ini terdapat dua variabel independen, satu independen, dan paradigma ini terdapat 3 rumusan masalah deskriptif dan 4 rumusan masalah asosiatif. Yang digambarkan X1 kompetensi guru, X2 lingkungan sekolah, dan Y prestasi murid. Selanjutnya paradigma ganda dengan 3 variabel independen. Dalam paradigma ini terdapat 3 variabel independen, yakni X1, X2, X3, dan 1 dependen Y. Dengan contoh kualitas X1 kualitas mesin, X2 pengamatan kerja, X1 etos kerja, dan Y produktivitas kerja. Yang kelima, paradigma ganda dengan 2 variabel dependen. Dengan contoh tingkat pendidikan sebagai X, karir di tempat kerja sebagai Y1, dan disiplin kerja sebagai Y2. Yang keenam, paradigma ganda dengan 2 variabel independen dan 2 dependen. Dalam paradigma ini 2 variabel independen, yakni X1, X2, dan 2 variabel dependen Y1 dan Y2. Dengan contoh X1 keindahan kampus, X2 pelayanan sekolah, Y1 jumlah pendaftar, Y2 kepuasan pelayanan. Dan paradigma terakhir, paradigma jalur dengan gambaran X1 status sosial ekonomi, X2 IQ, dan X3 motivasi berprestasi, dan Y prestasi belajar. Ya, baik. Kesimpulan dari makalah saya ini adalah variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Berdasarkan hubungannya, variabel dibagi menjadi 6, yaitu variabel dependen atau variabel tidak bebas, variabel independen atau variabel bebas, variabel intervening, variabel moderator, variabel kontrol, variabel acak atau random. Sedangkan korelasi antara variabel ada 3, yaitu korelasi simetris, korelasi simetris, dan korelasi timbal balik. Dan yang tidak kalah penting dalam bagian ini adalah paradigma penelitian, merupakan kerangka berpikir yang menjelaskan bagaimana cara pandang peneliti terhadap fakta kehidupan sosial dan perlakuan peneliti terhadap ilmu atau teori. Paradigma penelitian juga menjelaskan bagaimana peneliti memahami sesuatu masalah serta kriteria pengujian sebagai landasan untuk menjawab masalah penelitian. Paradigma terdiri dari paradigma sederhana beruntutan, paradigma ganda dengan 2 variabel independen, paradigma ganda dengan 3 variabel independen, dan paradigma ganda dengan 2 variabel independen. Sekian dan terima kasih. Jikalau ini bermanfaat bagi pendengar semua, mohon di like. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.